Halo kawan-kawan, Sayem Printer kali ini akan membahas seputar cara mengatasi Epson L360 L220 yang hasil cetaknya bergaris, tapi tinta yang digunakan adalah tinta khusus art paper atau jenis art paper. Simak video sampai habis ya. Nah, ini contoh kasus yang akan kita bahas ya. Ini coba saya cek nozzle dari printer ini. Ini L210 tapi sudah di-upgrade ke L360 karena sudah ganti mainboard. Nah, ini coba kita cek nozzle. Ini dia hasil birunya, ini bergaris. Nah, yang lainnya bagus, sempurna, tapi khusus biru ini ada bergaris. Nah, langkah pertama adalah dengan di cleaning dulu dari software ya biasanya. Seperti yang kita tahu kalau tinta art paper itu kan lebih kental ya dari aslinya, jadi kadang perlu perawatan ekstra. Nah, ini kita tunggu si printer cleaning. Kalau si printer itu ada selang pembuangan, itu lebih baik sekalian dicek ya. Sekalian dicek di bagian selang pembuangan itu ada keluar tinta atau tidak, karena itu untuk mengecek pompa. Nah, kalau printer ini sudah dilengkapi pembuangan, jadi sangat mudah untuk mengecek si tinta itu keluar atau tidak ketika dipompa atau dilakukan cleaning melalui driver. Bisa dicek di selang area ini, dia keluar tinta atau tidak ya. Nah, ini setelah cleaning satu kali ya, kita cek lagi perkembangan dari nozzle-nya. Ini baru cleaning sekali sudah keluar. Nah, ini sudah keluar, berarti ini sepertinya tidak perlu bongkar ya, atau bongkar head. Nah, ini tinggal nunggu paling 1 jam 2 jam, kemungkinan dia ada perubahan. Atau kalau penasaran, kita bisa cleaning 1 kali lagi. Nah, itu kan, itu sudah oke. Nah, nanti kalau belum selesai atau belum beres atau nozzle-nya masih ada jelek, nah kita
masuk ke penanganan yang selanjutnya. Poin pentingnya adalah jangan terlalu sering di cleaning ya, paling maksimal 3 kali. Di samping kita rugi ya, kalau art paper itu kan harganya cukup mahal, bisa rugi materi, dan biasanya kalau di cleaning sampai 5-10 kali itu si kondisi nozzle tidak akan berubah signifikan. Jadi mending didiamkan 1-2 jam atau 1 hari seperti itu ya. Nah, untuk kalau misalkan tadi hasil nozzle-nya kurang oke, kita bisa lakukan hal ini ya. Kita bisa menganalisa di daerah cheese. Di daerah cheese. Nah, caranya adalah kita geser ke agak tengah ya. Amannya itu kita matikan. Nah, untuk cek cheese itu kita matikan, jangan sampai kondisi nyala. Matikan dan cabut kabel dari listriknya. Nah, ini kita cabut. Kita ketengahkan si head atau carriage-nya. Kita putar sedikit di daerah samping sini. Itu ada gear, atau enggak bisa kita colok pakai obeng pengunci yang di sini. Nah, ini sudah dapat si carriage. Karena tadi yang bermasalah cuma biru ya, kita langsung tembak di area biru saja. Biru ada di sini. Bisa kita pakai obeng kecil atau pinset atau apa. Nah, selanjutnya kita cek di sini. Ini ternyata cheese-nya itu tinggal separuh, nggak ada ya. Nah, ini indikasi ini kehabisan tinta. Kalau sudah seperti ini kita harus dipancing dengan disedot sedikit dulu atau sampai full. Nah, ini separuh kapasitas tidak ada ini, atau cuma sekitar kurang lebih 40%-an ini. Jadi kita perlu tarik. Tarik cheese cukup gampang, yaitu dengan menggunakan spuit. Seperti ini. Kita tarik dari ujung cheese-nya. Perlahan saja. Nah, ini sudah hampir penuh. Nah, segini itu sudah cukup. Kami rasa nggak perlu penuh sampai penuh sekali atau sampai tertutup semuanya. Nah, segini itu sudah cukup. Itu cheese sudah oke. Sudah oke ya. Nah, bisa juga dengan cara meniupkan udara kosong ke head dengan menggunakan spuit yang dilengkapi dengan salang seperti ini. Nah, seperti ini kami juga menjual banyak sekali di online atau offline. Ini juga cukup murah harganya, cuma Rp4.000. Nah, bisa dicari di online shop kami atau di website kami juga ada. Caranya adalah meniupkan udara kosong. Berarti caranya dengan seperti ini ya. Misalkan katakanlah dikasih udara seperti ini kita masukkan ke headnya. Kalau yang sampingnya cukup mengganggu, bisa kita copot dulu. Jika terlalu sesak ya, kita tiupkan udara kosong. Ini nggak pakai cleaner ya, udara kosong. Udara kosong. Nah, seperti itu.
Setelah itu kita geser dan kita bersihkan yang area yang kotor. Mungkin ada beberapa area yang terkena tinta ya. Langsung kita bersihkan aja. Bersihkan sampai bersih. Nah, kalau sudah, kita karena yang bermasalah cuma biru ya, kita yang lainnya nggak usah saja. Setelah ini disedot dan ditiup udara kosong, kita kembalikan lagi ke awalnya. Nah, kita tidak rekomendasikan menembakkan cleaner ini ya, cleaner misalkan spuit ini kita masukkan cleaner apa saja ya, misalkan cleaner ini kemudian ditembakkan ke sana. Itu sangat berisiko karena posisi head itu kabelnya mepet dengan ujung nozzle ya. Jadi kalau ditembak itu sangat rawan terjadi konslet. Nah, kalau dicopot seperti ini ya bentuknya. Jadi kalau misalkan kondisi terpasang di printernya itu kan seperti ini. Nah, kalau kita langsung tembak dari sini misalkan warna hitam atau warna lain, itu kan lokasinya dekat dengan soket. Jadi pas kita semprot itu biasanya kan ada muncul semacam percikan air atau uap air. Nah, itu bisa saja kena ke area soket. Nah, itu bisa bikin konslet atau short. Nah, nanti printernya akan mati. Bisa jadi karena sesuatu hal si cairan yang netes di sini bisa lama-lama ngalir di sini juga bisa. Itu sangat mungkin. Jadi sangat tidak direkomendasikan menembak cleaner head yang terpasang pada printer atau pada carriage unit. Harus dicopot. Nah, kami sudah bikin videonya untuk soal service head, bisa dicari di link di atas atau di beranda dari Siam Printer ini. Nah, itu ya. Jadi alasan tidak boleh langsung ditembak pakai cleaner ketika posisinya seperti ini atau terpasang di unitnya. Nah, tadi sudah kita lakukan uji ulang. Nah, misalkan perlu dilakukan cleaning head atau pembersihan head, nah kami sarankan head dicopot dulu. Jadi jangan langsung ditembak di tempat itu. Nah, setelah langkah-langkah tadi kita lakukan, kita coba lagi. Kita coba lagi untuk dites hasil nozzle-nya. Nah, kita lanjutkan. Nah, prosesnya ini setelah 1 kali cleaning. Ini cuma 1 kali cleaning ya. Kita langsung tes nozzle. Nah, kita tes nozzle kondisi terbuka biar terlihat pergerakan dan hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Tadi yang bermasalah adalah biru. Sekarang semuanya udah full. Biru full, merah full, kuning full, hitam juga full. Jadi dengan cara yang tadi itu tidak mengganggu hasil dari warna lain. Warna magenta, yellow, dan black
semuanya oke. Kuncinya ada dua, yang satu adalah kualitas tinta, yang kedua adalah si printer itu dipakai rutin. Jadi misalkan kalau tidak dipakai 1 atau 2 tahun, biasanya prosesnya tidak semudah ini. Nah, ini cukup mudah, tadi cuma beberapa proses bisa kalian tiru dari awal. Dan kalau misalkan hasilnya tidak bagus, silahkan bongkar headnya dan pakai trik yang sudah kami bahas di YouTube Sayem Printer. Sudah agak lama videonya, bisa kalian buka-buka di situ trik cara aman servis head. Mungkin dari kami cukup dulu. Bisa dilanjut video-video lain di channel Sayem Printer. Salam sukses selalu.